Bring Me, lah itu Metallica, tapi tentu saja ada Twice. Kembali lagi di KTK Talks Podcast KPGKI. Kita bahas. Oh kita. Oke benar. Tapi oke, intinya kita bahas musik kali ini. Thank you Gap. By the way di sini ada, kita nggak pakai audio dulu ya guys, ada kesalahan teknis. Pakai ini Audio video. dong, videonya nggak ada. Nggak ada video dulu. Aduh. Oke, bahkan temenin kalian bareng materi yang lumayan menarik sih hari ini. Kita mau bahas musik. Nah, ngomongin musik, coba deh dari kita nih ada yang bisa contohin nggak? Misalnya cerita tentang band apa yang lu pertama kali bikin lu suka banget sama musik gitu. Kalau aku pertama kali dengar lagu yang aku bener-bener jadi bikin suka ke suatu genre itu adalah Linkin Park. Jadi awalnya mungkin dari rock ya, terus dan merambat ke metal, dan itu menjadi genre lagu yang aku dengerin sampai sekarang. Kalau Gaby? BTW kalau kalian lihat bentukan Shinobi, pasti kalian gak sangka kalau Shinobi itu sukanya Yes. ya kan metal. Tidak mencerminkan kesukaannya. Memang nggak boleh judge a book by its cover ya guys. Betul. Kalau gue tuh early introduction to music itu tuh keluarga gue itu tipe yang demen banget masang lagu di speaker dari gue kecil. Jadi early introduction to music tuh yang gue inget ya itu kayak NSYNC, Boyzone, yang kayak gitu-gitu, boy band gitu. Jadi emang dari dulu gue mendengarkan musik boy band. Wow. Maybe that's why sekarang gue sukanya K-pop. Suka apa nih? Apanya nih kalau Boy K-pop? band K-pop. Banyak lagi kayak BTS, terus Day6, Seventeen, itu sih yang kayak top 3. NCT. NCT. By the way, Cid, gue misalnya pengen tahu di playlist lu ada apa aja sih gitu. Wah, banyak ya. Sebenarnya setiap tahun tuh selalu beda-beda. Tapi yang selalu ada itu adalah Ghost, Motionless in White, Of Mice and Men, Avatar, Slaughter to Prevail, Bring Me, udah itu Metallica. Tapi tentu saja ada Twice. What is love? Nah tapi I wanna know nih, aku jadi pengen tahu kayak kenapa nih playlistnya kayak gini nih. Nggak tahu ya, enak aja lagunya. Bener. Ini lagu-lagu yang penuh energi dan kayak loncat-loncat gitu. Betul. Again ini Bener, by the way bener. Gap, apa lagu yang sekarang tuh lagi perfect banget buat deskripsiin hidup lo? Can be dari feel-nya, can be dari apa namanya liriknya, tapi ini kalau misalnya gue nanya Gap hidup lo gimana, lo tinggal bilang track 9 misalnya gitu. Susah banget kalau gue Atau album lah, atau beberapa gitu boleh, 1, 2, 3 boleh. kalau album yang mendeskripsikan hidup gue sekarang mungkin The First Fruit-nya Mark Lee. Karena ya dari title albumnya aja kalian tahu itu kayak Christian-y banget, The First Fruit gitu. Jadi itu kayak dan kalau kalian dengar tuh album-albumnya itu memang kayak heavily influenced by gospel music gitu loh, tipe lagunya. Jadi bener-bener kayak itu bisa mendeskripsikan kehidupan gue sekarang, mungkin yang sangat kayak berpegang kepada Tuhan Yesus, tolong aku Tuhan gitu. Mungkin itu sih salah satu. Mantap. Kalau kamu Kak, bisa nggak lagu sekuler ngingetin kalian sama Tuhan, or influence you to grow closer to God gitu? Nah, gue pernah kayak gitu dari misalnya musik-musiknya again ya, The Beatles, Bee Gees sama terutama Michael Jackson sih, karena mungkin dia lebih open soal his religious views kan. Dia sering nulis soal kayak misalnya gimana kita tuh nggak bisa sendiri, kita butuh seenggaknya komunitas, kita butuh teman-teman, dan itu ingetin gue untuk kayak misalnya we are the world gitu ya. Lo tuh nggak bisa jadi superhero yang sendirian selamatin dunia. Lo lakukan sesuatu dengan porsi lo, dan kalau misalnya kita lakuin itu bareng-bareng sesuai porsi kita, we can save the world. Yes, kita bisa seenggaknya make a better place gitu. Atau kayak Man in the Mirror, again human nature, yang bilang kayak kalau lo mau dunia ini jadi lebih baik, ya lo ubah dari diri lo sendiri. Dan itu nggak influence gue untuk kayak ya coba improve lagi, coba reflect within myself, kayak gue bersalah apa enggak ya. Kalau dari kalian gimana? Gue ada sih
ini mungkin salah satu lagu yang bikin gue jadi kayak mensyukuri, masa hal-hal tersimpel dalam hidup aja tuh bisa disyukuri gitu. Ini lagu Everything Hallelujah-nya Justin Bieber, dimana liriknya itu kan kayak brush my teeth hallelujah gitu. Jadi maksudnya ya selama ini kita mungkin menganggap kayak ya sikat gigi doang, apa sih, itu juga hal yang kita lakukan tiap hari gitu kan. But for people who are kayak depressed gitu, itu kan kayak bahkan hal sesimpel membersihkan diri, sikat gigi aja itu susah Effort banget iya untuk buat mereka. mereka gitu kan. Jadi maksudnya ketika gue bisa melawan diri gue sendiri, melawan pikiran gue yang lagi kalut ini untuk sekedar membersihkan diri aja, itu adalah sesuatu yang harus disyukuri. Betul sekali. Gitu. Tapi ngomongin soal Justin Bieber ya, menurut gue dia itu salah satu yang positif role model sih, positif Christian role model. Oke. Dia dari keluarga yang sorry itu saya broken home, tapi dia masih kayak keep the faith. Dia sukses dengan produser yang non Christian tapi masih punya gaya hidup Kristen. Seingat gue dia ada ini ya, mamahnya itu kayak ngedoain dia kalau misalnya konser tuh didoain di belakang gitu, either before or during concert gitu. Dan selain dia pernah dekat sama pastor yang kontroversial itu kan, Carl Lentz itu, tapi outside itu tuh ketika dunia kayak lagi ngata-ngatain dia gitu ya, dia tuh nggak hancur, nggak broken gitu loh. Tapi sebenarnya dia ada momennya dia broken sih. Ini emang belakangan ini momen dia lagi bounce back lagi setelah ya dia menikah punya anak. Ini jadi momen dia bangkit lagi gitu sih sebenarnya bisa dibilang gitu. Dan maksudnya itu adalah sesuatu yang perlu diacungi jempol dan menjadi apa ya, positive influence bener gitu. Untuk belajar dari dia. Cuma gue ngeliat tuh dia makin lama semakin dia dewasa, dia semakin Kristen gak sih? Cukup ya. Buat gue ya, maksudnya dia nggak subtly, dia nggak explicitly kayak Jesus everywhere gitu. Tapi kayak apa yang dia lakukan gitu, dia kayaknya lebih Kristiani gitu. Cukup ya, karena kan di albumnya pun ada lagu-lagu memang lagu gospel gitu. Jadi kayak iya dia makin menunjukkan kekristenannya sih, ngomong simpelnya gitu ya. Sama yang pokoknya gue sangat-sangat salut sama Justin tuh kayak through ups and downs dia nggak waver lah imannya gitu. Karena lu punya, kalau misalnya lu jadi Justin, lu punya every reason untuk ini sih kayak tanda kutip lu untuk ninggalin Tuhan atau menyampaikan Tuhan ya. Karena kayak lu ada ketika lu naik, lu di atas angin banget, lu sangat-sangat dipuja semua orang di seluruh dunia, dan ketika hancur itu seluruh dunia tuh kayak membenci lu gitu. Betul. Tapi dia maksudnya kayak menurut gue mamahnya Patty ya? Iya, Patty sama dengan imannya itu kayak bikin kayak ketika di atas dia bisa ditarik ke bawah, tapi ketika jatuh dia bisa bounce back gitu. Dan gaya hidupnya gitu-gitu menurut gue dia salah satu pop idol yang role model lah menurut gue. Setuju sih. Final reflection nih, kita coba tanya, kalau misalnya ada pemuda Kristen nanya kayak dia tuh lagi struggle gitu sama musik, dia merasa kayak musik ini influence gue banget, advice yang lu bakal kasih apa? Bener, apalagi kalau musik yang seperti itu ya, bener sih dia tuh mungkin harus ngobrol dan nggak bisa dibilang pilih-pilih, nggak bisa itu, nggak bisa, mesti bener-bener diajak ngobrol dan diskusi biar dia bisa kayak tahu oh ini oke atau tidak nih untuk diikuti gitu. Kalau gue kayaknya don't make anything your whole personality. My God. Mau itu kayak pop culture, kayak hobi lu, pekerjaan lu, jangan bikin itu jadi bener-bener your whole personality. Jadi tanpa itu lu hilang arah gitu. Jangan very gitu. True. Everything harus balance. Gitu sih. Ya berarti intinya selalu pakai perspektif Kristen, selalu pakai kacamata Kristen untuk memandang segala sesuatu, termasuk musik. Bukan mana yang mendengarkan berarti. Tapi ya gimana caranya kita punya perspektif Kristen yang kuat, ya datang ke PGKI. Mungkin saran dari gue sih nyatet banyak poin-poin biar lo makin
ngerti sesuatu yang nggak gue lakukan, sorry, mungkin nanti gue akan lakukan lagi. Tapi gue liat tuh suka nyatet. Lu nggak tahu kan gue nyatet apa? Kalau misalnya gue cuma salah gitu, lu nggak tahu. Tapi intinya gitu, intinya juga kayak ya lu harus kuatin iman lu dengan cara lu punya banyak referensi, ya dari dengerin khotbah, ya dari mungkin nyatet khotbah itu, lo baca Alkitab dan saat teduh, refleksi dengan ini yang kuat, dengan iman yang kuat, apapun yang menghantam lo, ya lo bisa either lebih kuat dari itu, lo bisa mentalin influence yang buruk, tapi juga mungkin lo bisa menggunakan badai yang menerjang lo itu sebagai kesempatan untuk either lebih dekat sama Tuhan atau lebih memahami ayat-ayat tertentu yang konteksnya akhirnya lo ngerasain gitu loh. Teman-teman, jadi thank you banget udah dengerin kita yapping selama beberapa menit ini. Tapi semoga kita sharing kita berguna, semoga menambah perspektif kalian. Dan kalau misalnya next ada usul untuk tema apa yang mau kita bahas, langsung drop ya di komen di bawah. Oke, thank you banget waktunya guys. Bye. See you.